Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara dengan Ibu Dr. Elidarsari SHMH, dan adapun anggota kelompok dalam kelompok 12 ini kepada saya sendiri Radia Dian Aulia Nasution dengan NIM 200510341 dan rekan saya Saudari Kamelia Bilah Putri dengan NIM 200510346. Kami akan menjelaskan tentang putusan perkara nomor 239/G/2021 Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebelum 10 menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang subtema yang kami bawa, yaitu ada duduk perkara, yang kedua adalah subjek atau objek dalam perkara, yang ketiga ada kompetensi pengadilan dan daluarsa gugatan, dan yang keempat ada alat bukti dan putusan. Yang pertama ada duduk perkara. Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan berhak memiliki HTI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penggugat merupakan badan usaha yang bergerak bidang kehutanan yang memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri seluas 38.000 hektar di Provinsi Kalimantan Barat sesuai keputusan Menteri Kehutanan nomor 601/Menhut/2/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT Sinar Kalbar Raya atas area 1 hutan produksi seluas 38.000 hektar di Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor 601 Menhut 2/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT Sinar Kalbar Raya atas area hutan produksi seluas 38.000 hektar di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 27 September 2010. Penggugat sampai dengan saat ini secara rutin melaksanakan kewajiban pembayaran iuran dan pajak bumi bangunan di sektor kehutanan atas wilayah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awalnya, perubahan pemegang LUP HP HTI berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 103/KPTS 2/1993 tahun 2003 seluas 72.315 hektar di Provinsi Kalimantan Barat. Duduk perkara kedua bahwa meskipun sebagian wilayah HTI penggugat terkena dampak perubahan kawasan hutan berdasarkan surat keterangan 936/Menhut 2/2013, namun berdasarkan Dektum ke-7 huruf 936/Menhut 2/2013 tersebut, penggugat masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut. Lalu pada tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak menerbitkan rekomendasi nomor 050-149-FISPRA Bapeda-2018 tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten Landak untuk izin lokasi usaha perkebunan ANPT Rezeki Kencana Prima di Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa dari izin lokasi PT Rezeki Kencana Prima seluas 554.137 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 3.502.772 hektar dengan menunjukkan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 52.386 hektar di Provinsi Kalimantan Barat, bahwa dalam Diktum ke-7 huruf 936/Menhut 2/2013 tersebut ditegaskan pada pokoknya bahwa izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir. Sebagai subjek, penggugat Damius H. Renjan SHMH, Bonifius Falaki SH, dan Hendrik Renyaan. Tergugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan layak menjadi subjek perkara karena penggugat merupakan yang dirugikan dan tergugat merupakan lembaga negara yang mengeluarkan KTNIN. Objek bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah surat keputusan Bupati Bandung tentang pengesahan
akte pembentukan penghimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun garing Kondev nomor 014 garing 6010 garing PPP SRS garing PEM garing 9 garing 2018 tertanggal 14 September 2018. Baik, terima kasih kepada Radia telah memberikan kesempatan untuk saya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Pada bab ketiga, kompetensi pengadilan, bahwa keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya badan atau pejabat tata usaha negara meliputi: yang pertama, tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut. Yang kedua, tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif. Yang ketiga, tidak berwenang dari segi waktu. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pembatasan kewenangan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, dalil rasa gugatan. Dalil rasa gugatan adalah 90 hari. Ketun dikeluarkan oleh pejabat negara pada tanggal 2 Oktober 2008. Ketun diterima oleh si penggugat 24 September 2021. Digugat ke petun pada tanggal 14 Oktober 2021 dan telah terpakai 21 hari, sisa 69 hari lagi. Pada bab keempat, saya akan menjelaskan tentang alat bukti. Yang pertama ada surat-surat yang telah diberi materai. Yang kedua, surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Yang ketiga, surat Gubernur Kalimantan Barat. Yang keempat, surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 3. Yang kelima, laporan hasil penataan. Yang keenam, bukti pembayaran PBB. Yang ketujuh, bukti penerimaan negara. Yang kedelapan, surat petisi Kalbar Raya dan tanda terima tembusan. Yang kesembilan, undangan Direktur Kesatuan Pengelolaan Tanah. Yang ke-10, surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Dan yang terakhir adalah peta lampiran keputusan Menteri Kehutanan. Yang terakhir ada putusan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.75-MN-LHK-Setjen-HPL-0-3-2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.601-Menhub 2-2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT Sinar Kalbar Raya atas area hutan seluas lebih kurang 38.000 hektar di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 Maret 2021. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.75-Setjen-HPL-0-3-2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.601-Menhub 2-2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT Sinar Kalbar Raya atas areal hutan produksi seluas lebih kurang 38.000 hektar di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 Maret 2021. Dan yang terakhir adalah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp34.406.000. Itulah beberapa hal penting dalam putusan 239-G-2021-Petun Jakarta. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam pemaparan materi kami, karena yang sempurna hanyalah milik Allah. Jangan lupa like dan komen ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.